Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di mata kuliah penyelidikan geoteknik. Kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam pengujian kekuatan tanah yang dapat dilakukan langsung di lapangan. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan pada akhir mata kuliah mahasiswa mampu memahami metode-metode pengujian apa saja yang bisa dilakukan di lapangan dan ditujukan untuk tanah jenis apa atau untuk memperoleh data yang seperti apa. Di sini ditampilkan beberapa pengujian yang dapat kita lakukan di lapangan, antara lain yaitu SPT, Standard Penetration Test, kemudian CPT, Count Penetration Test, DMT, Dilatometer Test, PMT, Pressure Meter Test, dan VST atau Fan Shear Test. Masing-masing pengujian ini mempunyai karakteristik sendiri. Jadi misalnya pengujian untuk SPT harus dilakukan di dalam lubang bor. Jadi sebelum pengujian ini terlebih dahulu kita harus melakukan pengeboran sampai kedalaman tertentu yang kita rencanakan. Untuk mengetahui kekuatannya, alat pengeboran diganti dengan tabung belah standar. Ini untuk SPT. Pengujian yang lain yang memerlukan lubang bor yaitu uji PMT atau Pressure Meter Test. Jadi sama dengan seperti SPT, pengujian ini harus didahului dengan melakukan pengeboran sampai kedalaman tertentu, kemudian baru alat pressure meternya kita masukkan. Pengujian lain yang memerlukan pengeboran yaitu PST atau Fan Shear Test. Jadi 3 pengujian ini, SPT, kemudian PMT, dan PST memerlukan lubang pengeboran. Ada satu lagi pengujian yang tanpa dilakukan pengeboran tapi dilakukan di atas permukaan tanah, yaitu CPT. Dan yang hampir mirip dengan yaitu PLT, Plat Loading Test. Satu lagi pengujian yang mirip dengan CPT yaitu atau DCP, yaitu Dynamic Count Penetrometer. Baiklah, akan kita pelajari satu persatu jenis pengujian tersebut. Yang pertama adalah SPT, Standard Penetration Test. Standard Penetration Test cocok untuk jenis tanah pasir dan lanau, kemudian tidak sesuai biasanya untuk tanah kerikil, kemudian untuk tanah lanau yang terendam air. Properties yang digunakan untuk keperluan perancangan dan konstruksi yaitu estimasi untuk modulus elastisitas modulus tanah kasar. Sampel tidak terganggu dapat pula kita peroleh dari hasil pengujian ini, yang biasanya digunakan untuk keperluan identifikasi dan klasifikasi. Dan biasanya dari hasil pengujian ini yang nanti kita sebut dengan N, bisa kita peroleh kepadatan tanah untuk klasifikasi apakah tanahnya padat, semi padat, dan sebagainya. Kemudian catatan yang perlu kita ketahui adalah pengujian SPT sesuai untuk tanah pasir dan bisa kita gunakan juga untuk perkiraan kuat dasar tanahnya. Jadi sudut geser internal tanahnya berapa, nanti kita peroleh dengan cara korelasi dari nilai N SPT. Peralatannya seperti ini. Nanti untuk SPT akan kita pelajari lebih lanjut setelah video ini. Kemudian pengujian lainnya yaitu Dynamic Count Test atau DCP. DCP biasanya cocok untuk tanah pasir dan tanah kerikil, juga untuk tanah lempung. Biasanya tidak sesuai untuk tanah lempung yang mengandung kerikil. Pengujian ini dilakukan biasanya data yang kita peroleh nanti kita korelasikan dengan data CBR atau California Bearing Ratio untuk identifikasi dari variasi subgrade atau tanah dasar dan stratifikasi atau pelapisan tanahnya. Alatnya seperti ini, jadi ini berupa cone, ujungnya line shift. Nanti cone ini akan dipukulkan hammer dari atas, nanti dicatat penurunannya berapa. Di sini ada grafik dan alatnya cukup sederhana, tidak perlu keterampilan khusus untuk melakukannya.
Kemudian yang lain itu static cone penetration test. Jadi ada dua ya jenis CPT atau sondir, ada yang statik, ada yang dinamik. Perkembangan sekarang biasanya dilengkapi dengan alat untuk mengukur tekanan air pori. Alatnya seperti ini biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan tanah lunak. Dari data yang kita peroleh bisa kita gunakan untuk korelasi karakteristik sifat fisik dan sifat mekanik tanah lainnya. Kemudian pengujian CBR lapangan. Jadi CBR ada dua macam, yaitu CBR laboratorium dan CBR lapangan. Biasanya digunakan untuk tanah pasir, kerikil, lanau dan lempung. Tidak sesuai biasanya untuk tanah granuler. Kemudian properties yang diperoleh yaitu CBR langsung, nilai CBR langsung di lapangan. Jadi nilai CBR nanti kita perlukan untuk perencanaan perkerasan jalan untuk menentukan tebal lapisan di atas dari tanah dasarnya. Biasanya nanti data yang diperoleh dari CBR bisa kita korelasikan untuk menghitung modulus reaksi subgrade-nya. Pengujian ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, dan untuk kadar air tanah di lapangan yang tinggi pada subgrade dengan kadar air yang tinggi, biasanya hasil dari CBR itu tidak mencerminkan kekuatan tanahnya di. Kemudian pengujian flat loading test. Flat loading test cocok untuk tanah pasir, tanah kerikil, lempung, dan clay. Biasanya digunakan untuk menentukan modulus reaksi subgrade atau nilai K. Jadi pengujian ini cukup lama dan memakan waktu yang lama dan diperlukan tenaga terlatih untuk melakukannya. Jadi caranya yaitu biasanya untuk mengetahui modulus reaksi subgrade tanah di lapangan ini diberikan plat, kemudian platnya dibebani, biasanya digunakan hydraulic jack, kemudian penurunan platnya dicatat. Jadi nanti data yang kita dapatkan yaitu tekanan yang diperlukan dan berapa penurunannya. Dari sini biasanya akan kita peroleh grafik. Jadi dapat ditentukan modulus reaksi subgrade, yaitu perbandingan antara tekanan dibandingkan dengan, biasanya kita sebut modulus reaksi subgrade vertikal, sama dengan perbandingan antara tekanan dengan penurunannya. Dan bisa juga digunakan untuk menentukan berapa kapasitas atau tekanan maksimum yang mampu didukung oleh alat. Kemudian yang berikutnya yaitu Van Shear test. Biasanya Van Shear test cocok untuk tanah lempung yang konsistensinya lunak dan tidak cocok untuk silt, lanau, pasir, dan kerikil. Properties yang diperoleh yaitu nilai CU-nya atau kohesi undrained, dan biasanya bisa dikorelasikan dengan nilai CBR-nya. Jadi pengujiannya harus hati-hati. Caranya yaitu dengan melalui prosedur pengeboran dulu. Jadi pada kedalaman berapa kita ingin mengetahui kekuatan tanahnya, kita bor sampai kedalaman itu, kemudian alat yang berupa baling-baling ini kita masukkan ke dalam tanah. Yang kita hitung adalah torsi yang digunakan untuk memutar dari baling-baling ini. Selanjutnya ini akan lebih detail pada video-video selanjutnya. Kemudian permeability test, yaitu tes untuk menentukan kecepatan mengalirnya air melalui pori tanah, cocok untuk tanah pasir dan kerikil, tidak sesuai untuk tanah clay. Kenapa tidak sesuai? Karena membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan untuk pasir dan kerikil biasanya waktunya lebih cepat. Untuk pengujian permeability test bisa kita lakukan di laboratorium maupun di lapangan. Kalau di lapangan biasanya kita melakukannya dengan menggunakan sumur. Kemudian pressure meter test. Pressure meter test digunakan untuk mencari subgrade modulus, sama seperti yang flat loading test, subgrade modulus.
Biasanya parameter K ini diperlukan untuk perancangan yang berbasis pada metode elemen hingga. Cocok digunakan untuk tanah batuan lunak, kemudian pasir, kemudian lempung dan lanau. Ini diperlukan tenaga yang terlatih, tenaga khusus untuk melakukannya. Jadi pengujian ini didahului dengan pengeboran dulu sampai kedalaman yang diinginkan, baru alatnya dimasukkan. Ini prosedurnya seperti ini, jadi alatnya dimasukkan, kemudian kita berikan tekanan, perlawanan yang dilakukan tanah yang kita sebut dengan koefisien reaksi Habreth-nya. Pengujian lainnya yaitu dilatometer test. Dilatometer test atau DMT biasanya digunakan untuk menentukan kekakuan dari tanah yang nanti datanya dikaitkan dengan modulus reaksi subgrade dan kompresibilitas. Jadi ini alatnya, ini ditekan masuk ke dalam tanah, kemudian alatnya seperti ini. Jadi berupa pisau, nanti bagian ini adalah membran, ini bagian dari membran fleksibelnya. Dan diperlukan tenaga yang terlatih untuk melakukannya. Kemudian ini adalah ringkasan kesesuaian dari jenis uji dan tanahnya. Jadi kalau SPT itu lebih cocok untuk tanah lanau dan tanah pasir. Kemudian CPT bisa untuk tanah lempung, range-nya lebih besar daripada SPT, tapi CPT tidak cocok untuk tanah kerikil. Kemudian DMT, tanah lempung sampai tanah pasir. Pressure meter test, tanah lempung sampai tanah kerikil bisa. Kemudian untuk pasir stress biasanya digunakan untuk tanah lanau, tanah lempung jadi tanah bergradasi halus. Untuk pengujian geofisik ini paling cocok untuk semua jenis tanah.